Oke, sebelumnya kami dari kelompok 9, perkenalkan, nama saya Tegar Leonardo Malau dan rekan-rekan saya bernama Muhammad Rafael dan Farhan Eko Wibowo. Dan kami dibimbing langsung oleh Ibu Rayu Mulan. Memahami OSIM. OSIM, Operation System Simulator, adalah aplikasi simulasi yang digunakan untuk memahami cara kerja sistem operasi secara visual. Dengan OSIM, pengguna dapat melihat bagaimana proses dijadwalkan, bagaimana CPU bekerja, dan bagaimana algoritma penjadwalan mempengaruhi waktu, eksekusi, dan proses. Fungsi bagi OSIM: mensimulasi penjadwalan CPU seperti FIFO, SJF, Priority, dan Round Robin. Menampilkan alur proses melalui dari datang, masuk, antrean hingga selesai eksekusi. Membantu analisis performa algoritma seperti waktu tunggu, waktu respon, dan waktu penyelesaian. Komponen inti OSIM. OSIM terdiri dari berbagai komponen yang bekerja untuk memberikan gambaran keamanan yang lengkap. Mari kita jelajahi elemen-elemen kunci ini. Yang pertama adalah proses, yang kedua adalah memori, yang ketiga adalah sistem berkas, dan yang keempat ada disk. Proses scheduling. Mekanisme sistem operasi untuk memilih proses mana yang dijalankan CPU pada suatu proses yang siap dijalankan ditempatkan di ready queue, lalu dipilih berdasarkan algoritma tertentu. OSIM menggunakan beberapa algoritma utama, yaitu FCFS, yaitu First Come First Server, proses eksekusi sesuai urutan kedatangan, SJF, Sort Job First, proses dengan waktu eksekusi yang paling pendek diprioritaskan, Priority, proses dengan prioritas tertinggi dipilih terlebih dahulu, proses baru dapat memotong yang berjalan jika preventif. Round Robin, CPU diberikan secara bergiliran menggunakan time quantum yang sama sehingga proses mendapat jarak waktu yang adil. Tujuan utama shadowing memaksimalkan penggunaan CPU, mengurangi waktu tunggu, dan memastikan proses berjalan efisien serta adil. Memori atau RAM sangat penting untuk kinerja OSIM. Ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses seperti log peristiwa real time, aturan koreksi, dan informasi konfigurasi. Memori yang cukup memastikan analisis cepat dan responsif. Fixed size, partisi memori dibagi ukuran sama, mudah diatur tetapi menimbulkan variable size. Partisi memori dibuat sesuai kebutuhan proses, fleksibel namun dapat terjadi. Dan yang ketiga ada pagination, memecah memori dan proses menjadi blok kecil berukuran sama. Segmentation, mencegah program berdasarkan bagian logis, kode, data, dan stak. File system. Sistem berkas file system adalah tempat OSIM menyimpan semua data. Presetnya ini termasuk log history, konfigurasi sistem, laporan, dan basis data kerentanan. Struktur berkas yang terorganisir sangat penting untuk integritas data dan memulai bencana. Linked accumulation dan FAT, file accumulation table. File disimpan dalam blok-blok yang saling terhubung. Pada linked allocation, pointer disimpan di setiap blok file. Pada FAT, semua pointer dipusatkan di tabel FAT sehingga akses lebih cepat dan mudah diperbaiki. Index allocation, triple index block atau Unix. Semua alamat blok dapat disampaikan dalam blok index, mendukung akses acak yang cepat. Disk penyimpanan jangka panjang. Disk penyimpanan permanen menyediakan kapasitas yang diperlukan untuk menyimpan volume data yang besar yang dihasilkan oleh OSIM. Ini mencakup log, diarsipkan cadangan sistem dan basis data yang digunakan,
untuk analisis jangka panjang dan forensik. Kecepatan dan kapasitas disk mempengaruhi kemampuan OSIM untuk menyimpan dan mengambil secara efisien. First in first out atau disingkat FIFO. Permintaan diakses sesuai urutan kedatangan sederhana tetapi tidak efisien untuk penggerakan head. Itu ada lagi yang kedua, last in first out atau disebut LIFO. Permintaan terakhir yang datang diproses lebih dahulu. Resiko kelaparan starvation tinggi. Shortest seek time first atau SSTF, memilih permintaan terdekat dengan posisi head saat ini efisien tetapi bisa membuat permintaan jauh tidak pernah dilayani. Dan ada juga scan evaluator algorithm. Head bergerak seperti lift, berjalan ke satu arah sampai ujung disk, kemudian berbalik arah sambil melayani permintaan. C-scan atau circular scan. Head bergerak satu arah saja. Setelah mencapai ujung, kembali ke awal tanpa melayani permintaan, distribusi waktu lebih merata. Log mirip scan, tetapi head hanya bergerak sejauh permintaan terakhir, tidak sampai ujung disk. C-log mirip scan, namun head hanya kembali ke permintaan paling awal yang belum diproses, bukan ke ujung fisik disk. Sekian PPT-nya. Nah, kita di sini lanjut ke rumus FIFO untuk sebelum ke OSIM-nya. Kita hitung manual dulu. Nah, di sini ada proses, priority, burst time, dan proses dieksekusi. Nah, nanti kita bikin ini ada 4 proses untuk priority 1 semua. Untuk burst time-nya P14, P26, P35, dan P47. Nah, totalnya jadi ada 22. Nah, lanjut ini proses eksekusinya P1 0 sampai 4 karena awalnya 0 ini burst time 4 jadi 4. Nah, 4 ini lanjut untuk 4 tambah 6 jadi 10. Nah, dan 10 tambah 15 jadi 10 tambah 5 jadi 15. Dan 15 tambah 7 jadi 22. Nah, total ada 2. Langsung ke perhitungan yang pertama, runtime. Waktu selesai dikurang waktu tiba. Nah, jadi 4 dikurang 0 sama dengan 4. Lanjut ke ini 10 dikurang 0 sama dengan 10. 15 dikurang 0 sama dengan 15. Dan untuk P4 nya 22 dikurang 0 sama dengan 22. Lalu setelah ini kita hitung rata-ratanya. Total runtime nya dibagi jumlah proses, totalnya ada 22. Oh, ini kita jumlahkan dulu ternyata. Ini totalnya semua keseluruhan 51 dan untuk prosesnya 4 dibagi 4. Nah, jadi hasilnya 12,75. Nah, lanjut yang kedua, waiting time. Runtime-nya dikurang burst time. Nah, P1 sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0. Lanjut P2 10 dikurang 6, ini dikurang ini 4. Untuk P3 nya 15 dikurang 5 sama dengan 10. Dan terakhir P4 nya 22 dikurang 7 dan 15. Totalnya 29. Nah, ini langsung untuk rata-ratanya. Total ini tuh 29 dibagi 4 sama dengan 7,25. Nah, lanjut untuk yang throughputnya. Yang di sini throughput ada jumlah proses dibagi total waktu. Jadi total proses tuh 4
dibagi jumlah ininya 22, jadi sama dengan 0,18. Lanjut, ini untuk efisiensi waktunya. Jadi total burst time sama total waktunya di ini 22 dibagi 22 kali 100 sama dengan 100%. Nah, ini untuk perhitungan manualnya. Kita lanjut ke OSIM-nya. Nah, lanjut untuk di OSIM-nya. Pertama tadi kita samain perhitungan prosesnya. Nah, ini untuk P1-nya. Perhitungan 1 untuk burst time-nya 4. Kita bikin 4. 4. Lanjut untuk P2-nya. Untuk burst time-nya 6. Lalu P3 ada 5 untuk burst time-nya. Dan yang untuk P4 7. Nah, ini first come first serve atau FIFO. Nah, jadi ini yang diambil tuh nanti yang kita masukin pertama tuh jadi muncul dulu jadi prioritasnya. Misalkan ini kan kita pertama bikin ini 1. Nah, jadi proses 1 sampai kelar, lanjut ke proses berikutnya 2 dan 3, ada 5 proses, dan lalu 4. Nah, ini udah selesai dan ini, nah di sini ada hasilnya. Nah, ini udah pertama turnaround-nya. Nah, turnaround-nya tadi sama kayak yang kita hitung tadi, yang 4, 10, 15, dan 22. Lalu untuk rata-ratanya yaitu 12,75. Nah, jadi sama. Habis itu yang waiting. Nah, untuk waitingnya sama juga 0, 4, 10, 15. Nah, untuk rata-ratanya 7,25 sama juga. Nah, ini sama operator spontan sama waiting and untuk ininya 100, 0,1 atau 100% efisiensinya. Jadi itu untuk ini FIFO, proses scheduling FIFO. Nah, misalkan kita ubah nih ini ya. Nih, misalkan P2-nya kita ubah submissionnya jadi 2 dan P4-nya jadi submissionnya jadi 1. Nah, yang terjadi nanti akan kayak gini. Nah, jadi ini proses 1 dulu, lalu ke proses 3. Nah, tadi kita bikin yang kedua, ini proses 3-nya di 4. Nah, yang terakhir tuh 2. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini hasilnya jadi 1, 3, 4, 2 karena submissionnya kita atur tadi ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian memori ya. Nah, di memori ini ada general setting, terus memory size, ada OS size, terus di memory manajemennya ada visit size, terus variable size, terus ada pagination, terus ada segmentation, lalu allocation policy ada free speed, base speed, terus ada war speed. Nah, kita coba yang free speed terlebih dahulu. Nah, caranya tinggal ditampilkan aja begini, terus
tinggal masukin program pertama. Program pertama itu size kita mau 4. Oke, terus durasinya 1, untuk warna bebas ya. Terus homogram 2, kita tulis ini P2. Terus size-nya kita mau 2. Untuk durasinya sama, kita satuin aja. Terus untuk warna misal kita mau apa nih, biru mungkin. Terus oke, terus lanjut lagi ke homogram yang 3, ketiga. Ketiga ini size 1, durasinya 1 aja untuk warna bebas. Lalu kita coba untuk jalankan. Nah, untuk first fit ini dia fungsinya tuh untuk memori yang memilih blok yang kosong yang pertama, ukurannya yang cukup untuk muat prosesnya. Jadi yang kosong itu yang di pertama, yang prosesnya itu yang muat. Jadi di sini ada external flag. External flag itu ruang kosong yang terpecah-pecah sehingga tidak bisa dipakai. Sedangkan internal flag itu ruang kosong yang di dalamnya partisi terpakai sebagian. Sedangkan jadi kan di sini kita pakai yang free speed. Free speed itu memori yang memiliki blok kosong pertama yang ukurannya cukup untuk proses. Terus kita lanjut yang bagian base fit. Oke, kita yang base fit sama ya, tinggal kita ubah doang di bagian base fitnya. Kita jalanin. Oke, sama. Nah, kalau yang base fit ini dia memori mencari blok kosong paling kecil yang masih cukup untuk dijalankan prosesnya. Terus kita ubah lagi ke bagian force fit. Terus kita jalanin. Nah, sedangkan merchant ini memori yang memiliki blok kosong terbesar untuk diproses. Jadi dia jadi pindah ke bawah. Terus ini untuk hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan file system. Kita buka settingnya dulu terlebih dahulu. Di sini terdapat hardware setting, block size unit, memory size 1024 unit, allocation method, linked allocation, sama index allocation. Di sini unitnya kita bikin 2. Dan di dalam sini kita bisa menambahkan add file, add folder, add link, update, dan remove. Yang pertama kita akan melakukan add file terlebih dahulu. Sini kita buat bebas, contohnya seperti gambar mungkin. Unitnya kita bikin 3. Untuk pilihan warna bebas sesuai selera, mungkin warna kuning atau warna biru. Di sini saya mau menggunakan warna hijau kebiru-biruan. Bisa dilihat di sini kalau gambar itu terdapat pada blok 65 sampai 66. Di bawahnya 0. Kita bisa menambahkan lagi seperti gambar, mungkin di sini yang menggunakan gambar itu kayak video mungkin. Warnanya kita bedakan. Untuk memilih warnanya juga tetap bebas.
Supply suara. Kita bikin satu lagi. Dan selanjutnya, oh ya, di sini untuk menambahkan file itu tidak boleh menggunakan nama atau karakter yang sama. Seperti di sini kan udah ada gambar, kita nggak boleh namain gambar lagi, soalnya hasilnya bakal ya file system atau already exit, ya dia nggak bisa menerima file yang sama. Kita di sini bisa nambahin folder seperti yang ada di laptop C dan E mungkin. Dan berikutnya kita akan membuat add-link. Add-link ini memungkinkan kita untuk membuat entry baru di file custom yang sudah ada. Kita kali ini tidak membuat salinan pada file sebelumnya, tapi ini bisa menjadi respon cepat tanpa mengalokasikan memori contohnya ya seperti ini. Kita kasih nama Haji, dan kita bisa menggunakan file juga di sini, contohnya seperti ini. Oke, jadi seperti ini, dan ini adalah contohnya. Seperti ada gambar itu dia ada di nomor 65, nomor 6 di sebelumnya, dan ini folder F di nomor 8, dan di 69 ada link yang dinamakan Hajime, dan di nomor 77 ada tulisan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian disk ya. Di sini ada yang pertama ada ini intentional head position. Intentional head position itu yang bagian hitam-hitam ini, kalau kita tambahkan dia semakin maju, semakin terus, dan dia bakal pindah ke sektor berikutnya atau silinder berikutnya. Nah, terus ada press in press out, terus ada last in press out, ada short test check time first, terus ada scan, ada circular scan loop, ada circular loop. Nah, kita akan menjelaskan bagian yang first in first out dulu. Posisinya yang 0 aja, lalu tambahkan sektornya ini. Kita merupakan pilihan yang diminta sektor itu. Nah, kita mau berapa nih sektornya nih? Misalkan sektornya kita 4, terus delaynya 1 mungkin. Untuk warnanya kita cari warna yang agak terang, biru mungkin. Terus lanjut yang kedua, di sini kita sektornya 2, delaynya 3, warna hijau mungkin. Terus kita coba pakai silinder. Sektor kita tambahkan saja sampai 13 ke atas tuh dia akan menambah 1 silinder. Kalau posisi 12 dia akan menambah 1 silinder. Kalau di atas 24 dia akan menambah 1 silinder lagi, jadi 2 silinder. Nah, jadi kita sebagai contoh bisa 14, delaynya 4, terus untuk warna mungkin kuning,
Terus yang keempat ini kita coba pakai 8, nilainya 5. Untuk warna bebas ya, disesuaikan aja. Terus kita base stepnya ya. Nah di sini karena silindernya 0, jadi posisi itu ada di pertama di luar ini. Terus sektornya 4, posisinya 4, 1, 2, 3, 4 ada di 4 sini. Terus lanjut yang kedua ada warna hijau. Hijau ini sektornya ada di 2, jadi dia ada di 2, terus silindernya 0, jadi sama seperti yang warna biru. Terus lanjut ada di, nah ini yang kuning nih, sektornya 14, jadi sektor 14 itu dia tadi muter terus sampai dia ke posisi sini 14. Karena di sini silindernya 1, otomatis dia maju 1 langkah di sini. Dan misalnya kalau silindernya ada lebih dari 1 atau 2, 3, 4 seterusnya, dia akan mendekat ke lingkaran dalam sini. Terus lanjut lagi ada yang biru. Nah biru ini sektornya ada di 8, posisi 8. Silindernya 0 di bagian luar. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.